Halo semua, kembali lagi di podcast Si Penakut. Jadi kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu ada siapa? Riza ya, dia mau join ke podcast Si Penakut ini. Tapi nanti kita denger cerita dari Riza itu nanti habis cerita dari si Dani. Jadi episode kali ini nih kita menceritakan tentang pengalamannya si Dani. Coba Dani ceritain gimana tuh? Ya, pertama-tama ini bukan cerita yang gua alami secara langsung ya, tapi ini cerita awal mulanya itu terjadi karena almarhum kakek gua. Berarti hubungannya sama klinik atau mistis ya? Iya, jadi Oke. dulu gua punya sepupu tuh, bisa disebut aja R lah. Iya. Oke. Misalnya R. Jadi mbah gue ini atau kakek gue inilah, kalau orang Jawa kan bilang mbah, kalau iya. orang umumnya biasa bilang kakek. Jadi sebelum almarhum kakek gue masih hidup ini, kakek gue ini kerja sebagai fotografer orang nikahan. Iya. Ketika sudah pulang, kakek gue jemput saudara gue si Nih. R ini Sorry gue motong. Ini latar tahun berapa? sekitar tahun 2007 lah, 2007 akhir. Oh ya, berarti belum lama banget lah. Iya, 2007 akhir. Jadi awal mulanya itu mbak gua mau jemput saudara gua, sepupu gua ini, Si R itu. Iya, abis persami dan pulangnya itu sekitaran jam 5 sore. Ketika mbak gua jemput ini, entah di perjalanan dia jatuh dari motornya Tiba-tiba aja tuh. tanpa sebab. Wih. Ya, terus. Awal ngiranya kayak kecelakaan biasa. Tanpa sebab tiba-tiba jatuh tuh motor, sama dianya jatuh. Pleset gitu. Iya. Oke. Mbak gue bingung kok kenapa bisa jatuh. Akhirnya sama mbak gue dilupain lah. Jadi berlalu aja lah. Iya, berlalu. Nganggepnya kayak kecelakaan Iya. biasa ya. Kita singkat lah, udah dijemput nih saudara gue pulang ke rumah sekitaran jam 11 atau setengah 12. Mbak gue tiba-tiba bukan kebangun, tepatnya ngigo. Oke. Ngigo tuh sambil teriak minta maaf. Iya. Nah, gue di situ belum ada gue lah, masih ada istrinya mbak gue atau nenek gue ngomong, emang kenapa kok minta maaf gini-gini. Nggak tahu, pas bangun-bangun tiba-tiba mbak gue jadi keringetan. Iya. Esokan harinya mbak gue lagi sholat zuhur, itu mendadak ketawa sendiri. Posisi lagi sholat. Lagi takbiratul ihram. Iya. Oke. Lagi takbiratul ihram, tiba-tiba ketawa sendiri. Ketawa nggak ada sebab, ketawa aja. Terus kaget dong. Di situ posisi ada gua, kebetulan weekend kan, minggu persatu. Minggu itu. Oke. Kayak baru pas gua tanya ke saudara gua, "R, ini si Mbah kenapa?" Kata saudara gua, si R ini nggak tahu kok, biasa-biasanya sholat sambil ketawa. Ya gua anggap sebagai anak itu kan, umur gua masih 7 tahun 8 tahun lah, itu anggapnya lucu, jadi gua Iya. juga ikutan ketawa kan. Oke. Ketika udah sholat, mbak gua pas sujud itu tiba-tiba pas ketika lagi sholat itu mbak gua lagi sujud nangis mbak gua nangis nih, nggak tahu kenapa nangis. Oke. Akhirnya sholatnya dibatalin. Iya. Jadi Tapi dia nggak nyadar kelar itu. sholat, nggak kelar sholat. Tapi dia nyadar kalau dia tuh ketawa atau nangis. Nyadar gak? Gue kurang tahu, nggak nanya sampai situ, nggak nanya. gue karena gue di situ juga posisi masih bocah kan. Iya. Singkat cerita, ketika malamnya itu gue pertama kali yang namanya ngelihat hal yang di luar kepala ya, kayak Di luar logika. Iya. Oke. gue mau BAB di Iya. kamar mandi mbah gue ini. Oke. Tiba-tiba gue ngeliat gayung terbang. Gue pertama kalinya tuh gue ngeliat hal yang di luar kepala begitulah. Iya, Tiba-tiba oke. ngeliat gayung Gayung. terbang, siapa yang nggak parno kan. Akhirnya gue mau nggak mau nggak jadi gue nggak jadi BAB, keluar. Kabur Gue kan? ngadu ke mbah gue, ngadu biasanya nggak ada apa-apa juga. Itu karena mbak gue kurang percaya, karena gue yang ngalamin. Karena gue masih kecil kan, dikiranya bercanda, emang gue Oke. juga yang bercanda. Pas jelang 3 hari 4 hari, bokap gue dapet telepon dari mbah gue ini, si nenek gue ini, bilang semalam mbah gue yang cowok, kakek gue Iya. itu nangis
Setelah yang terakhir nangis itu yang pas sholat. Gue kurang tahu udah terakhir nangis sholat itu pas Lu lihat itu? Iya, yang gue Oke. lihat tuh terakhir nangis pas sholat. Oke. Gue nggak tahu selanjutnya nangis lagi apa enggak. Dan ini posisi lu udah pulang. Nah, setiap yang janggalnya itu setiap di zuhur sama jam 11 malam itu pasti nangis. Itu pasti nangis dari zuhur jam 12 malam, jam 12 siang sama jam 11 malam pasti nangis. Gue nggak tahu kenapa itu ceritanya jam 12 malam jam 12 siang sama jam 11 malam itu bisa nangis ya. Nah, akhirnya bokap gue inisiatif manggil orang yang dalam tanda kutip orang pintar lah. Oke. Orang pintar. Akhirnya bokap gue manggil. Gue sih jujur aja kalau buat soal orang-orang pintar, gue orang skeptis lah, nggak terlalu percaya sama yang gitu-begituan kan. Gue pun sama. Iya. Seperti yang podcast sebelumnya gue ngomong, gue kurang percaya gitu. Gue kurang percaya. Ya, gue cuman kalau di namanya anak kecil mah orangnya bodo amatan lah kalau anak kecil mah. Nah pas gue posisi lagi di rumah nih, tiba-tiba bokap gue nelpon nenek emak gue, ibu gue nelpon suruh gue dateng. Ke rumah mbah lu. Iya. Oke. Gue dateng, gue sama si orang pinternya ini di apa namanya kalau itu dikasih tahu supaya ini nanti kamu masuk berdua sama saudara gue nih. Jadi mbah gue ini punya rasa sayang yang lebih Kalau sama berdua. gue sama si R ini. Oke. Jadi yang katanya yang paling muda siapa di sini, kebetulan situ adek gue masih umur Bocah 1 banget tahun ya. lah, masih Iya. 1 tahun, Oke, oke. masih belum bisa diajak interaksi. Kira gue masuk berdua. Di situ kejanggalan mulai kerasa tuh di mata gue. Pertama gue ngelihat gorden kamarnya mbak gue itu jatuh. Itu yang pertama. Yang gue sontak teriak dong. Terus kata paranormalnya, udah santai aja, nggak usah takut. Ketika gorden udah jatuh, nggak lama kipas angin. Oke. Jadi di rumah mbak gue itu kipas anginnya nempel di tembok. Nempel di tembok, Iya. tahu kan yang di atas Paham, atas gue gitu, ya. tahu. Oke. Terus bukan balik, palanya itu jatuh, palanya doang yang jatuh ya, yang Kipas bulat angin kan. itu. Iya, palanya doang yang jatuh, cuman badannya masih nempel tuh. Ketika Terus? di lemari, ketika gue buka lemari, itu baju berantakan dan di bawah tangga. Jadi di lemari mbah gue ini di bawah tangga menuju ke atas rumah mbah gue. Oke. Di situ gue ngeliat sosok anak kecil yang berdiri sambil teriak-teriak. Gue nggak kurang jelas teriaknya, mungkin dalam itu bahasa Jawa kali ya, gue kurang tahu. Pokoknya bahasa Oke. Jawa lah. Iya. Gue kan nggak paham bahasa daerah. Terus udah gitu, gue nangis. Akhirnya gue nggak kuat, minta tolong ke paranormal. Itu saya nggak kuat. Ketika tuh paranormal masuk, gue masih R ini keluar sama saudara gue keluar. Paranormal ini interaksi kayak paranormal pada umumnya kalau interaksi sama Makhluk halus. Nah, ketika udah keluar, paranormalnya ngomong, mbak gue ini punya salah sama itu anak kecil. Anak kecil ini dalam sosok jin. Iya, Oke. punya salah. Jadi itu sebab kenapa mbak gue sering teriak minta tolong. Tapi itu mbak gue sendiri ngomong, saya nggak pernah merasa teriak minta tolong. Saya nggak pernah ngerasa teriak minta tolong, kata mbak gue. Terus kata mbak gue, kata nenek gue, enggak, kamu tidak minta tolong mulu kok, kata nenek gue. Terus kan nenek gue ngomong, enggak, kamu tidak minta tolong mulu, kata nenek gue. Tuh baru almarhum kakek gue ngomong. Terus akhirnya kakek gue ngomong, yaudah gimana kita cari jalan tengahnya aja. Akhirnya tuh makhluk cerita, dialah yang ditabrak kakek gue. Kakek gue yang jatuh. Oh, iya, kakek lu jatuh ya. Kakek gue jatuh di situ. Ternyata itu si makhluk itu. Udah dong, dikira mah udah kelar jalan tengahnya. Akhirnya tapi tetap si jinnya ini nggak mau keluar dari rumah kakek gue. Terus Nggak mau keluar sama sekali dari rumah kakek gue. Malah dia tuh kayak manggil Yang lain. istilahnya keluarganya lah. Oh, iya. Akhirnya situ benar-benar kejadian parah lah. Sampai gue pertama kali ngeliat dalam seumur hidup gue ya, yang namanya makhluk sejenis bukan kuntilanak bukan pocong,
tapi jenisnya itu lebih serem dari dua itu. Gue udah pernah ngeliat pocong, udah pernah ngeliat kuntilanak, tapi ini lebih serem dari itu. Aneh Sosoknya bentuknya. tinggi, terus tanduknya satu, sama giginya moncong gitu ke depan. Itu gue pertama kali ngeliat yang menurut gue bukan setan biasa lah, kesannya bukan setan biasa. Itu pertama kali gue ngeliat. Singkat itu pengusirannya itu udah cukup lama lah, udah sekitaran 2 jam. Akhirnya kata paranormal Insider sendiri itu dia udah dikeluarin, karena gue ngeliat dalam botol kecil kaca gitu itu udah ada asapnya. Oke. Gue kira tuh udah kelar. Menurut lo ada asap dalam botol itu malu kalau di dalam botol. Iya, pemikiran Kan masih kecil. Pemikiran Oke. keluarga gue juga begitu. Iya. Soalnya keluarga gue kan kalau buat soal-soal begitu Kurang nggak ada yang paham. tahu lah. Iya. Oke, lanjut. Seminggu kemudian kakek gue ini kan punya anak 3, perempuan semua. Nyokap gue anak kedua, dan anak ketiga ini statusnya masih single, Oke. belum menikah, masih tidur sama orang tua. Ketika anak ketiga ini tidur, atau tante gue ini tidur, tiba-tiba itu ada suara gertakan kayak gedor-gedor pintu. Tapi ketika dibuka nggak ada orangnya. Oke. Nah, ketika tante gue masuk ke dalam, itu di kasurnya udah ada yang tidur. Anjing. udah ada yang tidur. itu yang cerita dari tante gue. Tiba-tiba ada yang tidur, dan tante gue itu ngejelasin ciri fisik yang sama yang gue bilang, yang tanduknya satu, terus giginya rada mancung ke depan. Itu rada sama yang di posisi nama tante gue. Itu kalau menurut lu jenis kelaminnya apa tuh, Gus? Tuh udah. Terus jenis kelaminnya apa emang? Menurut gue itu sih kebetulan kayak rajanya lah, Berarti laki. kayak kepala keluarganya si makhluk itu. Terus. Udah menjelang situ, tiba-tiba tante gue teriak minta tolong dong. Iya, siapa Iya. yang gak kaget lihat begitu? Teriak minta tolong, terus Gue denger aja nying Parno. terus tante gue teriak minta tolong. Datanglah, kan di situ kebetulan kakek gue punya rumah di perumahan yang padat penduduk. Oke. Jadi kan di depannya masih pada nongkrong. Jadi yang lain pada masuk ini ketika lihat kamarnya si tante gue ini, Iya. yang gue kira itu nggak ada apa-apa, Iya. nggak taunya itu ada sisa-sisa tulang belulangnya ayam sama sama kepala monyet. Itu kelihatan, Sama itu jelas. kepala monyet jelas. Itu jelas itu lu kalau ditanya ada satu daerah Jakarta Utara lagi, satu daerah Jakarta Utara yang padat penduduk, yang kalau gue sebut tempatnya itu lu pasti tahu, dan lu pasti yang pokoknya yang dengar podcast ini juga pasti tahu itu daerah di mana. Itu kasus cukup geger tahun 2007 di RW dan kelurahan setempat situ ya. Iya. Itu cukup geger. Wah, itu parah sih, geger banget dah gara-gara itu. Dan akhirnya ketika selang 2008 awal, Setahun setelah kejadian Iya. itu. Masih berlanjut itu, masih berlanjut. Perkiraannya. situ kakek gue udah keserang stroke. Oke. Udah keserang stroke, dan di rumah sakit dia bilang itu sering ada makhluk itu nungguin di depan kamarnya. Makhluk yang sama. Iya, Widih, berarti ngikutin sampai bertahun-tahun ya. itu di Gila. 2008. Gue sampai diem Pak anjing sama. 2008 Januari tuh. Terus 2008 Februari kakek gue menghembuskan napas terakhir, Oke. meninggal. Ketika di 7 hariannya, ini terakhir kalinya hal ganjil Itu ketemu terjadi. lagi. Dan akhirnya hal ganjil ini pertama dari ketika setelah yasinan, kamar yang ditempatin nenek gue sama kakek gue itu kan kosong tuh. Oke. Di atas, di lantai 2 itu ada suara kedebak-kedebuk, pokoknya ada yang suara gubrak-gubrak lah, kayak suara
apa bambu jatuh, kayu jatuh, kayu ketemu kayu apa, pokoknya jatuh lah, berisik, bising. Itu balik lagi, itu sesudah yasinan ya. Nah pas ketika sesudah yasinan itu nenek gua naik ke atas, periksa ada apa. Nggak taunya itu pas dibuka pintu, ini gua nggak bohong, gua nggak tahu masih nyimpan atau enggak kertas itu ya yang dipegang bokap gua, cuman gua nggak tahu itu masih disimpan apa enggak, gua nggak tahu. Itu bokap gua yang megang, pokoknya gua inget banget bokap gua yang megang. Itu ada di situ pas dibuka pintu, kamar berantakan, dan di kamarnya itu tepat di kasur yang biasa mbak gua tidur itu ada kertas tulisannya terima kasih, tapi tintanya tinta hitam. Dalam arti Gue kurang tahu itu artinya apa. Itu pengalaman menurut gue udah paling, pokoknya itu di situ tertulis terima kasih. Udah. Kalau menurut gue itu terima kasih ya karena maksudnya si makhluk itu berhasil mendapatkan kakek lu. Mungkin nggak sih, gue juga ada Iya pikiran makanya begitu. Mungkin aja, tapi cuman kan nggak ada yang tahu ya itu Iya. sebenarnya apa. Mungkin cuma gue percaya sama Tuhan lah, Iya. walam kalau begitu mah. Cuma Ya, balik cuman lagi, pasti pikiran kita ke situ sih. pengalaman itulah yang gak bakal gue soalnya lupain seumur itu lu kejadian itu terjadi sama keluarga lu itu sampai selang setahun juga masih terjadi. Iya lumayan lah, sekitar 6 bulan kan, itu batasnya 2017 akhir lah. Oh iya. Sekitaran akhir. Lama Jadi, juga. lama. Bener. Itu benar-benar parah sih. Awal mulanya menurut gue dia yang dari tabrakan itu, Ya berarti udah yang setelah mbak gue jatuh itu mbah lu atau kakek lu ini meninggal rumah akhirnya memutuskan buat dijual. udah jual. Tapi Dan- abis itu udah gak ada kejanggalan apa-apa tuh. Gue dengar terakhir Heeh. itu pemilik rumahnya yang baru ini pindah. Pemilik rumah yang baru ini pindah, Langsung pindah dan tuh. akhirnya rumah kakek gue ini jadiin tanah kosong. Sekarang. Iya, buat dijadiin tempat judi. Waduh. Buset. Itu rumah segede, bukan ya ditanya gede, lumayan lah, luas. Cuman sekarang dirobohin gara-gara hal itu. Mungkin itu penghuni baru ngerasain juga kali itu. Bisa jadi. Bisa jadi makanya nggak betah langsung pindah ya. Udah tuh. Udah. Udah. Gimana tuh, mau nambahin apa? gue sih apa ya, gue pengen ngomong apa ya, tapi emang dari semua yang masih Dani ceritain, emang part yang ketika tiba-tiba ada yang tidur di atas kasur sih Itu gokil ya. Lu bayangin aja Iya, lah Kak. kalau itu terjadi sama lu. Lu lagi tidur, ada yang ketok, lu bangun, lu buka Nggak pintunya, ada. tiba-tiba pas lu balik tiba-tiba ada yang tidur di kasur, lu apa yang lu Oh, lakuin? bisa Anjing. jadi tuh dia ngetok, Masuk. pas dibuka masuk kali. Masuk. Ya, masuk. Bisa jadi. Dia tiba-tiba udah tidur. Parno, Wah, anjing. gila. Tuh guys, dengerin guys, kalau ada yang ngetok Oke, udah jadi buka. itu dari cerita dari Dani. Iya, Tapi dari gue masih emang ada nyimpen nih, maksudnya bukan perihal cerita yang tadi diceritain ya. Kan beberapa podcast pertama kemarin gue sempet ngasih sampel podcast atau ya sampel aja ya, bahasanya. Gue ngasih ke beberapa teman gue, terus ceritain emang beberapa ada yang mau cerita ke kita. Wih, mantap. Yang cerita dari semua beberapa ada yang bilang cerita, gue pasti pengen tahu dong ceritanya seperti apa. Itu ada yang bikin gue penasaran. Jadi dia ini gue sempat main sama Dede Pada, masuk si Eri ini ikut main sama gue. Jadi yang mau cerita ini dia itu asalnya dari Medan. Iya. Asal dari Medan, dia punya waktu itu ke Jakarta, dia ikut seminar atau semacam training gitu. Jadi salah satu temannya ini digangguin mulu sama penunggu mesnya lah, dan itu benar-benar tiap malam dinampakin sih. Iya. Kayak next podcast kayak gue bakal bahas itu sih. Oke, siap. Kalau bisa langsung sih, gue pengen ngobrol sama langsung yang ngejadiin. Tapi ya masih sampai sekarang pun gue menunggu konfirmasi dia bersedia atau enggak. Tapi emang dari narasumber atau temannya yang ini, dia ngomong ke gue,
Itu banyak yang bakal dia ceritain sih. Oke, siap di next podcast berarti Oke, ya. next dan episode emang ya. buat lu semua yang pengen punya berbagi cerita, Iya. nggak selalu horor, lu bisa ya kayak lu punya pengalaman mistis atau klinik atau jenisnya, lu bisa sharing juga sih ke kita. Bisa join, bisa langsung datang ke tempat kita juga kok. Kalau enggak nanti pokoknya langsung DM aja deh ke IG kita si penakut _ ya. Nah, kan kita kedatangan tamu nih, Riza. Gimana nih perasaan lu nih? Ngedengar pengalaman pribadi dari Dani tadi. Ya sih menurut gua ya lumayan menakutkan lah, menarik juga lah, dan menyeramkan. Terus Ya mungkin di next episode. gua bakal cerita tentang cerita horor gua di gunung. Oke, Oh, apalagi wah, iya, the best nih, di apalagi gunung lu nih. anak gunung parah. Oh ya BTW Karena ini si Riza ini Pencinta alam nih. Dia Teman banget naik gunung. Iya, betul. Karena emang cerita banyak yang gue denger anak gunung ceritanya banyak banget. Banyak. Parah. Oke, nanti lu bakal cerita ya. Oke, siap. Oke. Ya guys, jadi segitu aja pengalaman dari Dani tadi. Ya, gue Eri. Gua Abdul. Gua Riza. Dan gua Dani.